sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita dapat melihat video yang berorientasi pada pelayanan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang terjadi di Gunting Saga, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini Bapak Presiden langsung turun ke lapangan untuk melihat ruas jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Satu waktu ketika kunjungan dinas ke daerah Sulawesi, seorang bawahan mengisi penuh bensin mobil dinas atasannya. Ketika perjalanan pulang, si atasan mengetahui bahwa bahan bakarnya telah penuh. Dan dia kembali ke tempat kunjungan tadi dan memerintahkan si bawahan untuk menyedot kembali bahan bakar yang telah dia isi. Dialah Baharudin Lopa, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menobatkan Baharudin Lopa sebagai tokoh berintegritas sepanjang masa. Dia pernah menolak permintaan anaknya untuk menggunakan fasilitas Kejaksaan Agung yang akan digunakan untuk keperluan kampusnya. Wahai anakku, ini adalah perlengkapan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bukanlah punya bapakmu. Di sisi lain, seorang tokoh yang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya, padahal secara konstitusional dia memiliki masa jabatan sampai tahun 2003. Namun, di akhir tahun 1999, dia menyerahkan kepemimpinan untuk dipilih secara demokratis. Dialah B.J. Habibie yang tidak mau menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih sering kita kenal dengan nama B.J. Habibie adalah seorang tokoh yang sangat disiplin dalam membagi waktunya untuk belajar, beribadah, olahraga, dan juga aktivitas pribadi lainnya. Beliau selalu merealisasikan waktunya 7 jam per hari untuk membaca dan juga untuk menulis. Beliau juga adalah orang yang sangat berkomitmen dalam pengabdian. Beliau tidak ragu untuk pulang ke Indonesia ketika mendapat panggilan dari Indonesia, meskipun pada saat itu beliau sedang menjabat sebagai direktur di perusahaan pesawat di Jerman. Bagi beliau, pulang merupakan kesempatan untuk membagi semua ilmunya untuk kepentingan bangsanya sendiri. Bapak Joko Widodo, orang nomor 1 di Indonesia ini sangat berkomitmen dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan melalui realisasi anggaran yang setiap tahunnya semakin meningkat. Seperti pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo merealisasikan anggaran sebesar Rp608,3 triliun untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan di daerah. Kemudian, program beasiswa yang diberikan di era pemerintahan Bapak Jokowi seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar ini sangat berdampak bagi masyarakat-masyarakat yang ada di desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu nilai harmonis. Nilai core value ASN harmonis dapat dicontoh melalui tokoh Bapak Joko Widodo, yaitu yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Perilaku nilai harmonis yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi yang dapat diadopsi oleh ASN adalah tidak membeda-bedakan, saling menghormati, bekerja sama, dan hidup rukun antar suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Hal ini ditunjukkan di setiap perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan jajarannya mengenakan pakaian khas adat atau suku yang nada di Indonesia. Pak Jokowi mengatakan bukan penghalang bagi kita hidup dalam keharmonisan, dalam kehidupan sehari-hari yang saling menghormati, saling membantu, dan saling membangun solidaritas sosial yang kokoh. Nilai berhak berikutnya yang kita peroleh dari Baharudin Lopa yaitu loyal, yang dimana kita ketahui bahwa Baharudin Lopa sempat menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Lopa akhirnya menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia sejak 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Semasa aktif, Lopa dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih. Ia menyeret Tony Gozal alias Goh Tiong Kien dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi sebesar 2 miliar rupiah. Lopa juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Salah satu tokoh nasional yang mengaktualisasikan nilai berakhlak, khususnya core values yang ke-6, adaptif, adalah Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Hal ini beliau sampaikan pada saat rapat kabinet pada tanggal 18 Juni 2020, di mana pada saat itu Indonesia sedang melanda krisis pandemi COVID-19. Presiden menekankan kepada jajarannya untuk bekerja dan membuat kebijakan-kebijakan yang extraordinary. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Baiklah, selanjutnya nilai berakhlak kolaboratif dari Baharudin Lopa.
Baharudin Lopa dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru, yaitu kasus tragedi kemanusiaan dalam konflik Aceh. Pada kondisi ini, beliau sebagai Menteri Kehakiman membentuk tim khusus yang disebut Tim Pencari Fakta pada 1 Agustus 1968. Panduan perilaku nilai kolaboratif yang bisa dipelajari yaitu Baharudin Lopa adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama dengan membentuk tim khusus untuk menegakkan keadilan dalam kasus tersebut.